dilaksanakan pada saat bulan puasa. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagian belakang belum kedengeran, Bu. Woi, yang di belakang, Bu, masih hidup? Masih? Ya, sekali lagi yang kompak, yang serempak. Saya ingin yang belakang juga jawab salam yang kompak, yang serempak. Bapak-bapaknya juga jangan kalah sama ibu-ibu ya. Pak, siap. Emang di mana-mana Pak kalau pengajian yang paling banyak ibu-ibu. Tapi Bapak nggak usah minder Pak ya. Sekalipun jumlahnya sedikit ya, tetapi belum tentu yang banyak bisa mengalahkan yang sedikit ya. Kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kan begitu kata Allah ya. Betapa banyak kelompok yang kecil akan tetapi mengalahkan yang besar. Oke Pak, siap Pak? Siap. Ya, sekali lagi yang kompak, yang serempak. Bu, yang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Oh, mana belum selesai itu anak. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh syahadatan tunjina yaumal qiyamati wal jazaa. Allahumma fasalli wa sallim wa syarrif wa karrim wa 'azzim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahira wa ashabihi abrara, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, segenap alim ulama, wabil khusus kepada yang sangat saya muliakan. Oh, mati handphone saya.
Masjid Al-Ikhlas, yakni Ustadz Hardin. Ustadz Hardin asli NTB Pak. Iya, NTB Nusa Tenggara Barat. Ya, itu NTB itu tempatnya kuda liar Pak. Banyak kuda liar. Jauh-jauh dari NTB, alhamdulillah bisa silaturahim jadi orang sini, alhamdulillah. Juga yang sangat saya muliakan segenap pengurus Masjid Al-Ikhlas, juga tak lupa segenap pengurus lingkungan, yakni Bapak Ketua RT 028, yakni Bapak Karyono SH. Beliau ya. Nah, coba beda dikit, saya di rumah RT 027, di sini RT 028 ya. Kepala desa dan juga ada Bapak RW juga ya. Bapak RW, mohon maaf Pak RW. RW berapa? RW 15, Bapak Koman Sutisna. Itu namanya Sule. Juga yang sangat saya muliakan Ustadz Rusdi, sahabat saya, alhamdulillah sudah lama sama beliau kenalnya. Biasanya saya itu suka ngisi di masjid di Jakarta itu, masjid apa namanya, Nurul Huda, Pulau Mas ya. Alhamdulillah bisa silaturahim ke tempat beliau yang di sini, yakni perumahan apa Bu namanya Bu? Taman Letisia 2 ya. Ini udah berapa lama nih perumahan sini? Hah? 5 tahun, 8 tahun. Oh, lama juga ya. Lama juga. Alhamdulillah. Makanya anaknya masih kecil-kecil, baru 8 tahun ya. Ya. Karena rata-rata kecil-kecil masih 8 tahun ya. Paling yang remaja, ini remaja-remaja anak sini juga. Bukan dari jauh kan? Iya, orang perumahannya masih 8 tahun, masa anaknya udah gede kayak begini? Iya kan? Segenap tamu undangan majelisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, warga RW RT 028 RW 15, semuanya yang sangat saya muliakan, baik bapak-bapaknya, ibu-ibunya, hadirin lemes gak ada jawaban. Hadirin iya, mukminin muslimin syakirin sabirin mairin astagfirullah. Allah subhanahu amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini di dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Temanya unik. Sudah pantaskah kita bertemu Rasulullah? Sudah pantaskah kita bertemu Rasulullah? Tahu pantas lah kagak nih? Ya Bu ya, pantas nggak kira-kira? Pantas nggak kira-kira?
Ya, nanti kita ngaji bareng-bareng buat mantesin diri gimana ketemu Rasul. Dulu pulang ngaji sama kiai minta doa, Pak Kiai doain saya Pak Kiai rumah tangga mudah-mudahan adem ayem tentrem sakinah mawaddah anak-anak soleh solihah, betul nggak? Dulu begitu Pak. Sekarang Pak kalau ngaji sama ibu-ibu bukan minta doa, minta selfie, minta foto. Zaman sudah berubah. Belum ada TV ya. Sekarang sudah ketinggalan zaman karena tiap hari TikTok live tiap hari, betul nggak? Betul nggak? Di sini ada yang suka live TikTok? Siapa? Hah? Ada artis TikTok ada di sini. Nah, pasti live TikTok ini. Saya tadi juga mau nge-live TikTok, nah tadi saya bawa apa namanya? Nih, ada live TikTok juga ya. Nih, akun saya di TikTok nanti di follow ya. Ya. Fallback nanti saya fallback ya. Nama samarannya adalah nama samaran ya di TikTok. Namanya Fadilatul Quran. Apa? Fadilatul Quran. Ini saya kalau buka live langsung banyak yang nonton ini. Fadilatul Quran. Ya apa silakan dicari Fadilatul Quran ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kumpul di tempat ini tak lain dan tak bukan hanya karena rasa cinta. Betul Pak? Betul. Kalau kita tidak cinta maka kita tidak akan bela-belain begini, betul? Tidak akan kita bela-belain bikin panggung begini ya. Ini karena rasa cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Betul Bu? Betul. Tanda orang cinta itu ya, man ahabba syai'an faqad katsura min dzikri. Orang yang cinta sama sesuatu maka dia akan sering kali mengingatnya. Dia banyak mengingatnya. Betul tidak? Betul tidak? Orang kalau sudah cinta Pak, kemana-mana bayangannya cuma dia. Betul tidak? Kemanapun, dimanapun, sedang apapun, ya ada bayanganmu. Ya begitu ya. Kata Teh Evita Mala begitu. Dimanapun, nah, begitu ada bayangannya selalu dia. Pun juga kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin rasanya kita ini menghidupkan sunnah-sunnahnya, ingin kita ini senantiasa mendekatkan orang-orang di sekitar kita kepada Rasulullah. Caranya dengan apa? Caranya salah satunya agar orang itu dekat dengan Rasulullah, agar orang itu ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bikinlah kita acara model seperti ini, dikasih judul namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Di sini Pak, ada yang nggak suka Maulid Pak? Ada nggak? Ada nggak? Giliran ada orang Maulid luar biasa Pak, gatal luar biasa. Ada nggak? Nggak ada di sini ya. Alhamdulillah.
Insya Allah Pak, kalau masih kita muludan, kita ini masih memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad, kita baca sholawat di sini, insya Allah ini tempat Allah turunkan barokah dan rahmatnya. Ya, Allahumma. Maka di mana-mana Pak sekarang Pak lagi ngetren Pak, ada Maulid Arba'in. Kalau di Aceh katanya Maulid Tis'in Pak. 1 bulan di bulan Maulid, 1 bulan sebelumnya, 1 bulan sesudahnya. 90 hari. Setiap malam itu. Setiap malam nanti pindah kemana? Baca Maulid. Baca kasidah. Baca yang namanya puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala nih, saya ingetin mumpung belum ada ya, belum ada yang terkena virus tidak suka maulid. Ada orang itu Pak yang alergi sama maulid. Ada enggak? Ada. Lihat tuh di TikTok itu ribut luar biasa urusan maulid ya. Cobalah nggak usah. Kita yang suka maulid tidak pernah meributkan orang itu yang tidak mau maulid. Kita tidak pernah usil sama mereka yang tidak mau maulid ya. Tetapi herannya kalau mereka yang anti maulid, yang alergi sama maulid itu Pak, usilnya naudzubillah. Ada di sini yang begitu Pak? Gak ada. Alhamdulillah. Nih saya kasih Bu. Yang gak suka sama maulid itu Bu ya, yang gak suka sama maulid, saya kasih tahu. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ngikut ini golongan ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, innal iblis ramnah arba'a ramnatin. Kata Rasulullah, sesungguhnya iblis itu pernah menjerit sejadi-jadinya 4 kali seumur hidup Pak. Oi. Iblis pernah nangis menjerit 4 kali. Ibu berapa kali Bu? Perasaan mas sering banget Pak Ustaz. Ya, iblis 4 kali menangis Bu. 4 kali menangis. Yang pertama, kapan menangisnya iblis? Hina lu'ina, ketika iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, kata Allah, sungguh laknatku tetap atasmu wahai iblis sampai nanti hari kiamat. Ya. Ketika diusir, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, nangis itu iblis ya. Padahal iblis ini kan luar biasa ibadahnya. Ya. Iblis itu setara dengan malaikat. Gara-gara apa? Ibadahnya luar biasa. Di langit pertama namanya beda, langit yang kedua namanya beda. Karena setiap langit itu iblis ibadah kurang lebih 1000 tahun. Naik pangkat lagi, sampai iblis itu menjadi Azazil. Jadi sudah setara dengan golongan malaikat itu iblis. Kemudian apa? Diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala gara-gara apa? Gara-gara merasa dirinya mulia. Ya, makanya hati-hati. Jangan hanya gara-gara kita sudah ikut sunnah meremehkan orang lain. Karena kalau di medsos itu komennya luar biasa, mulia sama manhaj dengan manhaj salaf gitu kan, macam-macam di medsos itu orang yang sudah terkena bisikan iblis. Kemudian yang kedua,
iblis itu kapan menangisnya? Hina uhbitah, ketika iblis itu diusir oleh Allah dari dalam surga. Yang ketiga, iblis itu diusir oleh Allah. Iblis itu menangis menjerit sejadi-jadinya. Kapan? Hina wulidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika iblis itu bila Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, iblis itu menjerit sejadi-jadinya. Halo. Ketika maulidnya Nabi, iblis itu menjerit, menangis kencang sekali, Pak. Berarti orang yang gak suka sama maulid Nabi kira-kira ngikutin siapa itu, Pak? Hah? Hati-hati. Yang gak suka sama maulid itu siapa? Iblis, Pak. Iblis nangis sekencang-kencangnya. Ya. Kemudian yang keempat, kapan iblis itu menangis? Hina unzilatil Fatihah, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Catat nih. Catat. 4 kali iblis itu nangis menjerit kencang sekali, ya. Yang pertama ketika dilaknat, yang kedua ketika diusir, kemudian yang ketika Nabi lahir, yang keempat ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Paham, Bu? Bu. Begini nih kalau ngaji baru ketemu, makanya ada pepatah katanya tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka ta'aruf, kenalan dulu, jangan sayang dulu ya. Tak kenal maka ta'aruf, kenalan dulu. Maka kalau sudah kenal, insya Allah nantinya kita bisa berkasih sayang. Betul tidak, Pak? Ya. Alhamdulillah, tadi saya disebut apa katanya, dai MNCTV, mentor Hafiz Indosiar. Nah, ada Hafiz Indosiar. Puyangnya mentor Hafiz Indonesia RCTI. Ya, Ibu pernah nonton Hafiz Indonesia? Pernah. Kalau bulan apa biasanya? Bulan Ramadan. Ya. Kemarin yang juara siapa kemarin? Gak tahu, kebanyakan nonton TikTok Ustaz, sekarang Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Bu, kalau ada anaknya yang sudah hafal minimal 3 juz, sekarang hafalannya diturunkan. Kalau kemarin 5 juz, ya. Yang punya anak hafalannya 3 juz minimal, ya. Minimal. Usianya maksimal 10 tahun. Ini kalau udah begini kalau bisa. Usianya maksimal berapa? Kamu berapa tahun? 15. Kamu? Oh, baru lewat sedikit. Tapi nggak bisa. Maksimal 10 tahun. Kemudian hafalan minimal berapa? 3 juz. Itu bisa mendaftar ke RCTI. Nanti di kru Hafiz Indonesia. Nanti yang lolos, Bu. Biasanya nanti tes terakhirnya untuk lolos itu sama saya dan tim saya nanti, ya. Nanti kalau lolos bagus dia, nanti dipanggil sama RCTI, dipanggil ya untuk ikut dalam program Hafiz Indonesia. Yang penting bagus.
Yang penting bagus. Insya Allah kalau lolos nanti Bu di RCTI di sana difasilitasi. Nanti ada di sana asramanya. Dibuat pondokannya kurang lebih sebulan setengah. Nanti ketemu sama saya tiap hari. Ya, karena memang tugasnya membimbing anak-anak yang mau tampil di televisi itu tiap hari begitu. Nanti selama kurang lebih bulan setengah mereka itu digodok sambil syuting di studio RCTI tiap harinya begitu ya. Baru nanti tayang di bulan Ramadan. Ada anak ibu yang sudah 3 juz di bawah 10 tahun. Halo. Oh. Bu. Ada di sini. Oh, adik-adik yang di depan itu udah hafal berapa coba? Siapa yang sudah hafal juz 30? Acung. Mana yang sudah hafal juz 30 coba? Mana? Ayo cepat sini. Cepat. Asro. Ini ada duitnya ini. Oh, anaknya nggak mau anaknya. Berarti bapak ibunya dulu biar anaknya mau. Hah? Oh, bapaknya di belakang. Mana itu bapak ibunya di depan. Pak. Biasanya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul tidak? Terkecuali itu buah keseret banjir. Betul tidak? Kalau misalkan nggak keseret banjir, insya Allah buah itu tidak jauh dari pohonnya. Betul tidak? Insya Allah saya yakin ibu-ibu di sini semuanya solihah, rajin ngaji semua. Allahumma amin. Bapak-bapaknya juga insya Allah. Bu, malam Jumat ngaji Yasin. Benar. Coba terusin. Bu, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Bu, terusin, bukan Allah. Astagfirullah. Baru Yasin itu Bu. Yang mudah. Bu, dengerin. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Mantap nih, alhamdulillah. Bapak jangan kalah Pak sama ibu-ibu. Pak, terusin Pak. Terusin. Li'ilafi Quraisy udah
bapak-bapak. Enggak kalah bapak itu, tetap di atas yang namanya bapak-bapak. Alhamdulillah. Iya Pak, malu Pak kalah sama ibu. Sekarang ibu-ibu berarti skornya 1-1. Ya kan? 1-1 kan? Tadi ibu nggak bisa jawab 1. Terusin lagi Bu. Dengerin nih, dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Allah. Bu, jawab bukan Allah, jawab. Masya Allah. Nih kalau bapak-bapak dengerin nih bapak-bapak nih. Bapak terusin lagi Pak. Inna a'tainakal kautsar. Jatuh bapak-bapak. Oh, ibu-ibu protes belakang. Ini apaan Bu? Dengan bapak-bapak ini a'tainakal. Nah iyalah. Mulut-mulut gua. Ini jangan ganggu gue, terserah gue lah. Lanjut Bu. Oi, lanjut. Ini anak-anak belum, gimana anak-anak tadi? Mana anak hafal 1 juz tadi? Mana yang 1 juz tadi? Ayo di sini, sini, coba sini. Udah keroyokan le. Nih, adik-adik nih. Apaan cuma lihat tas doang? Nih. Ayo coba. Oi, beli pulsa. Ayo siapa yang berani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Legend ini. Ini memang legend ini. Kalau enggak verify. Anak-anak Nabi. Terus. Terus. Siti yang bernama terus itu doang ya. Siapa yang berani sendirian? Ayo sendirian jalan. Muriyabatu mimma ali ahmadi rohatil akhtiaru tashdu. Semuanya dengerin. Ini gini, kita sampai jam berapa sih ngaji ini? Bebas. Sampai jam berapa? Sampai jam 12. Kuat. Jam 1. Kuat. Saya lemas. Kita lanjut yuk.
Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ini karena kita ingin mengungkapkan rasa gembira, ingin mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mengungkapkan pertama apa? Rasa gembira, senang dengan adanya Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Kata Allah. Katakan wahai Nabi, dengan anugerah Allah dan juga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, maka dengan hal tersebut hendaknya kita ini berbahagia, hendaknya kita bergembira. Tadi kita disuruh oleh Allah untuk bergembira. Yang pertama dengan fadlullah, dengan anugerah Allah. Kita disuruh berbahagia yang pertama dengan anugerah atau fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi itu kira-kira anugerah tidak? Nabi itu anugerah bukan? Woi. Handphone baik. Nabi itu anugerah atau bukan? Bukan sekedar anugerah, tetapi Nabi adalah anugerah yang terindah. Betul tidak? Kayak judul sinetron dulu kan ada kan? Anugerah kan ada lagunya itu, anugerah terindah itu, Bu. Ya. Ibu masih ingat, Bu? Nina na nina na 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 na. Anugerah terindah. Gimana? Pokoknya Nabi itu adalah anugerah terindah dari Allah. Apa kata Allah? Wa kana fadlullahi 'alaika 'aziman. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah untukmu wahai Nabi sungguh begitu sangat agung. Berarti Nabi itu adalah anugerah Allah. Kemudian yang kedua, kita disuruh bahagia oleh Allah dengan apa? Dengan rahmatnya. Wa bi rahmatihi. Nabi rahmat bukan? Nabi rahmat bukan? Nabi itu rahmat. Allah berfirman, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sepi. Ada yang jawab. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah aku mengutusmu wahai Nabi terkecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Berarti Nabi itu adalah fadl dari Allah, juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok maulidnya yang diperingati, yang digembor-gemborkan, yang kita besar-besarkan, Pak? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Haulal Ihtifal bi Dzikra Maulidin Nabawi Syarif, beliau mengatakan begini, Pak. Kata beliau, ini sesuatu yang sangat logis sekali. Kenapa kok maulidnya? Karena dengan maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka menjadi turun yang namanya Al-Quran. Ya. Karena adanya maulid ada Isra Mi'raj. Ya. Karena adanya maulid maka ada yang namanya Fathu Makkah. Ya. Maka semua perjalanan sejarah hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan ada bid'ah, tidak akan ada pengangkatan Nabi, tidak ada pengangkatan
ada maulid. Tidak ada yang namanya nuzulul Quran kalau tidak ada maulid. Tidak akan ada yang namanya Isra Mi'raj kalau tidak ada maulid. Tidak ada Fathu Makkah kalau tidak ada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang senantiasa dikenang adalah maulidnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena asal daripada semua itu gara-gara apa? Gara-gara Nabi lahir. Bu, ibu baru lahiran punya anak, punya anak. Seneng gak? Ibu seneng gak, Bu? Ya, seneng kan? Seneng. Padahal belum tahu ini anak soleh apa kagak. Yang namanya lahiran seneng. Jangankan hidung mancung kulit putih, hidung pesek sekalipun, hitam sekalipun, namanya baru lahiran, seneng gak? Seneng. Lah ini lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang begitu sempurna, makhluk yang tiada bandingannya, tidak ada duanya. Malah kita tak mau mengingatnya, kita mau melupakannya. Sungguh betul tidak? Bu. Wa ajmala minka lam tarqattu aini, kan begitu kata kujang enggak. Wa ahsana minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Kan begitu ya. Ini ada orang yang begitu sangat luar biasa ya. Wa ajmala minka lam tarqattu aini, yang lebih indah darimu wahai Nabi tak pernah mata ini menyaksikan, tak pernah mata ini memandang. Wa ahsana minka lam talidin nisa, yang lebih baik darimu wahai Nabi tak ada seorang pun wanita yang pernah melahirkan. Berarti makhluk yang paling sempurna, yang paling bahkan dikatakan apa? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, wahai Nabi engkau diciptakan mubarra'an, terbebas, an kulli aibin, dari berbagai macam aib, enggak ada aibnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau itu tercipta sesuai dengan keinginanmu sendiri. Jadi sampai begitukan, saking indahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bu, orang itu ya biasanya kalau kurang bersyukur dengan pemberian Allah, Bu ya, hidung pesek dikit pengen divirusin, betul? Disuntik bagi apa? Kan ada Bu, hidung biar mancung, betul tidak? Ya, karena apa? Kurang bersyukur. Rasulullah, demi Allah, wahai Rasul, engkau lebih indah daripada bulan bur. Anta syamsun
anta syamsun anta nurun anta iksirwa anta misbahus suduri sallallahu yang kencang semuanya sallallahu sekali lagi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya trik penceramah pengen minum ya. Kalau kagak begitu kagak bisa minum. Ya tega amat ibu-ibu kue udah pada habis. Air udah tinggal separuh, masa Ustadz kagak minum? Ya, alhamdulillah. Cuma dari tadi saya bu, dari sore kemudian habis maghrib sampai sekarang 3 acara, alhamdulillah air putih mulu. Alhamdulillah. Dikira mau air kan Ustadz ya. Alhamdulillah. Padahal bu, kalaupun ada yang lain juga Ustadz nggak apa-apa, nggak nolak. Ya, alhamdulillah. Kata lagunya Bang Haji itu kan, apakah aku berdosa kalau ku minum kopi? Siapa nih panitianya? Nggak usah repot-repot. Ya, ini mah bercanda saya. Alhamdulillah. Apakah aku bersalah kalau ku minum susu kalau dicampur sama kopi susu nggak usah pak, nggak usah repot-repot, apalagi udah buatin kopi susu nggak usah pak, nggak usah repot-repot ya. Kopi susu itu adalah minuman yang paling membingungkan, membagongkan. Ya, kopi susu itu minuman yang paling membagongkan. Kenapa Pak Ustaz? Ya, kopinya ngajak melek Pak. Kopinya ngajak, susunya ngajak. Kopinya ngajak, melek cucunya ngajak. Siapa ngomong? Bocil-bocil dosa. Tidur semua tidur. Pak, sampai apa kita ngajinya tadi? Anta syamsun anta betul. Ya. Bahkan kalau kita ngaji di situ Pak, itu bukan hanya sekedar satu kiasan semata Pak. Ya. Karena memang Rasul itu anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Engkau adalah cahaya di atas engkau cahaya di atas cahaya. Bu, oi. Kok bisa Nabi itu dikata cahaya di atasnya? Cahaya ya Bu. Karena Nabi itu cahayanya itu jauh lebih terang, lebih kuat daripada
akal nggak percaya. Masa iya ada orang cahayanya lebih hebat daripada cahayanya apa namanya? Kitab disebutkan begini, keistimewaan Rasulullah nih. Khussana biyuna bi asyrati khisal lam yahtalim qattu wa ma lahu bilal wal ardu ma yakhruni salli wa sallim ala Ahmad salli wal ali wal biman wal ali wal ashab biman qad wahada. Tuh kata ulama begini, khusus nabiyuna bi asyrati khisal, Rasul punya keistimewaan dicatat oleh ulama. Salah satunya adalah 10 yang dicatat oleh ulama. Dan ini tak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Oi, Pak. Mau dengerin kagak nih? Dengerin. Apa yang pertama? Lam yahtalim qattu, Rasul tak pernah mimpi basah. Para nabi juga, Rasul tak pernah mimpi basah. Rasul tak pernah mimpi basah. Yang pertama.